Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Zakaria 8 ayat 16, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Saudaraku yang terkasih, hidup dalam kebenaran adalah mutlak bagi orang percaya, sebab kita telah dimerdekakan dalam Kristus, sehingga tubuh kita ini bukan milik kita lagi, melainkan menjadi milik Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kebenaran tersebut meliputi segala aspek kehidupan kita. Jika orang percaya masih saja hidup dalam kecemaran, berarti ia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Salah satu perlengkapan rohani yang harus dikenakan orang percaya, sebagaimana yang Rasul Paulus nyatakan, adalah berikat pinggangkan kebenaran. Efesus 6 ayat 14. Ikat pinggang atau sabuk adalah pita fleksibel, biasanya terbuat dari kulit atau pakaian keras dan dikenakan di sekitar pinggang, yang berfungsi mengikat celana atau bahan pakaian lainnya. Orang percaya harus selalu berikat pinggangkan kebenaran, artinya dimanapun berada, hidupnya diikat atau dililit kebenaran dari Tuhan. Hidup dalam kebenaran adalah kunci untuk mengalami kehidupan yang baik, saudara. Amsal 12 ayat 21, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Perhatikanlah peringatan Tuhan ini. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku, Tuhan, akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Maleakhi 2 ayat yang kedua. Saudara, jangan anggap remeh peringatan Tuhan ini. Selama kita masih berlaku fasik atau selama kita masih hidup jauh menyimpang dari kebenaran, maka berkat-berkat yang telah kita terima akan menjadi kutuk. Ini Tuhan yang berbicara, bukan manusia, saudara.
bagi pelayan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, hidup benar adalah harga mati. Bagaimana dapat mengajar, bagaimana dapat mengajak orang lain dalam kebenaran bila kita sendiri tidak hidup dalam kebenaran itu? Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, Maliaki 2 ayat yang ke-7, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ingatlah, berkat dan kebaikan Tuhan tersedia bagi orang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebagai orang percaya, tanggung jawab kami adalah berikat pinggangkan kebenaran. Artinya, apapun yang kami lakukan, kemanapun kami pergi, kebenaran dari Tuhan itu yang mengikat, melilit hidup kami. Artinya, kami tidak boleh sembarangan hidup. Kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang benar-benar mengenal setiap pribadi kami, sebagai apapun kami, sebagai orang yang melayani Tuhan atau jemaat awam. Ya Tuhan, tolong kami, biar firman Allah ini menjadi refleksi bagi kehidupan kami masing-masing, dan hidup kami lebih baik, bukan sebaliknya. Berkat-berkat dari Tuhan dapat kami terima dan nikmati, bukan menjadi kutuk. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk teguran Tuhan, pengajaran dari Tuhan, bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Biar berkat dan kebaikan Tuhan dialami, diterima oleh setiap pendengar Bread of Life audio yang selalu berseru dan mencari wajah-Mu. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama
padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.